Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan, apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, sukacita, dan tentunya damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita. Sebentar lagi atau besok lusa kita akan memperingati hari Jumat Agung, di mana Yesus mati di atas kayu salib untuk setiap kita semua. Nah itu Tuhan menebus kita bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kesalehan kita, tapi kita percaya semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada, kami percaya betul itu semua karena kekuatan yang asalnya daripada-Mu. Kami percaya Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, pada hari ini setiap kami yang terbelenggu akan dibebaskan, setiap kami yang sakit akan disembuhkan, setiap kami yang mengalami keraguan-keraguan akan mendapatkan kepastian. Sebab kami percaya bahwa Engkau tidak memberikan keraguan-keraguan, tapi Engkau memberikan kepastian dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu dan Tuhan, shalom. Ya, Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Ya, saya masih ingat Jumat kemarin kita sama-sama melihat fenomena alam. Ya, bahwa kota Surabaya, karena saya tinggal di kota Surabaya, ya kota Surabaya mengalami gempa. Tapi saya mengucap syukur bahwa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, ya, dan itu sebenarnya adalah sebuah kesempatan untuk setiap kita untuk bersaksi untuk kebesaran nama Tuhan. Ya, kita diselamatkan, ya, kita dalam keadaan sehat itu bukan karena kuat dan gagah kita Bapak Ibu, tapi Tuhan memiliki rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Nah, besok lusa kita akan memperingati hari Jumat Agung, di mana Yesus mati di atas kayu salib untuk setiap kita semua. Dan saya akan tetap melanjutkan tema gereja kami dalam bulan ini, yaitu Deep Clean. Ya, kita dibersihkan, kita dimurnikan seutuhnya, bukan sebagian tetapi seutuhnya. Nah, kita dimurnikan bukan karena kita hebat, tapi karena iman kita percaya kepada Dia, maka Tuhan memberikan anugerahnya yang begitu besar sehingga setiap kita dimurnikan. Nah, 1 Korintus 6 ayat 20 berkata seperti ini. Ingatlah bahwa kamu sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Kristus. Ya, jadi Bapak Ibu dan saya sudah ditebus, bukan nyicil, ya, tetapi lunas Bapak Ibu, ya. Oleh sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuh dan rohmu, karena tubuh dan rohmu adalah milik Allah. Seharusnya setiap kita di saat kita menghadapi sebuah ujian, sebuah masalah, ya, terutama yang namanya gempa, ya, sesuatu yang di luar pemikiran kita nggak boleh jauh kepada Tuhan, tapi justru kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Ya, karena itu di saat segala sesuatu terjadi yang tidak semestinya terjadi, harusnya kita semua itu harus menjadi terang dan garam untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, hari ini dikarenakan kita akan menjelang ibadah Jumat Agung, maka saya kasih tema yaitu pengorbanan Kristus yang sempurna. Saya percaya Bapak Ibu Tuhan bahwa kematian Yesus itu sangat sempurna. Ya, kematian Yesus itu sangat sempurna sehingga apa yang Ia kerjakan di atas kayu salib itu memberikan penebusan, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan keselamatan untuk setiap kita semua. Markus 10 ayat 45 berkata, kalau Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, kita lihat Bapak Ibu bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi Yesus datang untuk melayani setiap kita semua. Siapakah kita? Kita manusia berdosa. Terkadang kita masih sering Bapak Ibu untuk apa? Untuk mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Tetapi firman Allah mencatat bahwa memang Dia datang untuk memberikan pengampunan dan Dia datang untuk melayani setiap kita semua. Bayangkan seorang raja, ya, datang ke dalam dunia untuk melayani setiap kita semua. Bukankah setiap kita semua adalah hamba Kristus? Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, yuk sama-sama secara singkat kita akan pelajari, ya, hal sederhana mengenai pengorbanan Kristus yang sempurna. Yang pertama, kasih Kristus tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saya yakin Bapak Ibu mendengarkan ayat ini berkali-kali. Tetapi bukankah kalau seluruh ayat Alkitab, seluruh kitab kita rangkum menjadi satu ayat. 1 Yohanes 3 ayat 16 ini menjadi kunci Bapak Ibu.
bahwa karena Kristus yang begitu besar, yang begitu rahmat, yang penuh dengan kasih, sehingga ia mengaruniakan, ia mengutus anaknya Kristus untuk datang ke dalam dunia. Ya, supaya apa? Supaya Bapak, Ibu, dan saya menerima hidup yang kekal. Kedatangan Yesus ke dalam dunia dengan satu tujuan, yaitu untuk menebus dosa kita. Ya, untuk apa? Untuk menanggung dosa kita. Karena itu hari ini Bapak Ibu, saya mendorong Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan apa adanya, bukan ada apanya Bapak Ibu. Ya, Tuhan tidak pernah melihat masa lalumu, tetapi Tuhan akan melihat bagaimana engkau membuat keputusan hari ini untuk mengiringi Yesus. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu ada salah seorang pelayan Tuhan, dia datang kepada saya. Yos, aku gak mau ke gereja dulu, aku gak mau pelayanan dulu. Loh kenapa? Karena saya telah melakukan sebuah kesalahan yang besar, dia katakan. Saya berdosa di hadapan Tuhan, karena itu saya gak mau ke gereja dulu. Saya mau introspeksi dulu. Saya mau beritahu Bapak Ibu dalam Tuhan, ini ada tindakan yang tidak baik. Karena Bapak Ibu, kau harus datang kepada Tuhan apa adanya. Justru kalau engkau jatuh dalam dosa, yang pertama kali engkau harus kerjakan adalah engkau bertobat. Engkau datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Bukankah Dia Tuhan yang baik, yang menebus kita, yang mengampuni setiap kita semua? Yang percaya katakan amin. Ya, saya kasih ilustrasi sederhana di saat Bapak Ibu bangun tidur. Ya, yang Bapak Ibu lakukan sebelum berangkat beraktivitas atau berangkat bekerja adalah mandi. Ya, saya mau tanya, Bapak Ibu mandi ya nunggu kotor atau memang bangun tidur harus mandi? Saya yakin Bapak Ibu pasti menjawab ya bangun tidur selalu mandi, Pak. Demikianlah Bapak Ibu. Ya, apapun yang engkau lakukan, ya mungkin engkau merasa bahwa minggu ini tidak berdosa sama sekali, ataupun justru minggu ini engkau merasa bahwa ada kesalahan yang begitu besar. Satu, ya engkau harus tetap mandi, engkau harus tetap bertobat, engkau harus datang kepada Tuhan dan minta pengampunan kepada Tuhan. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Perhatikan, ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu, hari ini kasih Tuhan tidak terbatas. Yang setuju katakan amin. Dia dapat melakukan banyak hal, tapi ingat juga bahwa kasih Tuhan tidak terbatas dan kasih Tuhan juga tidak dibatasi. Datanglah kepada Tuhan apa adanya. Ya, saya percaya Bapak Ibu, ya semakin hari semakin engkau dekat kepada Tuhan, maka kehidupanmu akan diperbarui dari hari demi hari. Yang kedua, pengorbanannya menyembuhkan dan menyelamatkan. Saya tidak tahu bagaimana pergumulan Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang sedang sakit, mungkin ada yang divonis dokter sedang sakit. Ya, hari ini Bapak Ibu, kakak saya sedang mengalami sakit juga. Ya, tapi saya percaya Bapak Ibu bahwa pengorbanan Kristus menyempurnakan, Dia menyembuhkan dan Dia menyelamatkan setiap kita semua. 1 Petrus 3 ayat 18 berkata, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang dibangkitkan menurut roh. Karena itu Mazmur 103 ayat 2-3, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Bapak Ibu, saya selalu ajarkan kepada jemaat saya bahwa kebahagiaan kita, kekuatan kita, sukacita bukan dari faktor luar, tapi dari faktor dalam. Ya, situasi keadaan mungkin bisa menghajar kita, tapi kalau yang di dalam kita kuat, ya saya percaya Bapak Ibu, mungkin itu akan menghancurkan kita, tapi dari dalam akan terpancar kehidupan, dari dalam akan terpancar kekuatan, dan kita percaya bahwa itu kekuatan dan damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Karena itu apapun yang engkau alami, engkau sakit atau engkau mungkin masalah ekonomi, masalah pekerjaan anak cucu, ya percayalah bahwa kematian Yesus di atas kayu salib menyelesaikan segalanya. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir, bukankah pengorbanannya ini seharusnya menjadi sebuah legacy atau wahyu buat kita? Untuk apa? Untuk bersaksi, menjadi terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukankah setiap kita dipanggil untuk mengikuti teladan Kristus? Karena kalau kita mengikuti teladan Kristus, kita adalah kitab ke-67, di mana semua orang yang melihat kita, apakah ada Kristus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, jadilah contoh ya bahwa Yesus mati di atas kayu salib
dia melayani, bukan untuk dilayani, tapi melayani. Ya, dia melayani dengan penuh kasih. Dia memberikan kekuatan, bahkan dia memberikan keselamatan untuk setiap kita semua. Bukankah seharusnya kita juga memberitakan kebenaran firman Tuhan, sebab kasih-Nya yang begitu besar. Saya berdoa Bapak Ibu melalui renungan hari ini, menjelang Bapak Ibu Jumat Agung, setiap kita disadarkan bahwa kasih Kristus sungguh besar dalam kehidupan kita. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap mereka yang sedang mengalami kebimbangan di dalam kehidupannya, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bukakan mata rohani mereka dan Engkau berikan kepastian. Hamba berdoa setiap mereka yang sedang sakit, mengalami masalah, baik itu ekonomi, masalah kesehatan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dengan bilur-bilur-Mu Engkau sudah sembuhkan. Dan bagi setiap mereka yang sudah menerima berkat anugerah daripada-Mu Tuhan, biarlah setiap mereka memiliki keberanian untuk bersaksi bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.